Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Tias Fredika dengan NIM 72114197172 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen Proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Ini adalah kode HTML untuk contoh. Bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti pada proyek 3. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 50 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Bagian halaman web berikutnya menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Baris 23 hingga 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau baru. Perhatikan sel value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada file refer. Pengguna halaman web tersebut melihat kata use, tetapi formulir tersebut melihat U ketika lingkaran tersebut dipilih. Kata check pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Perhatikan bahwa baris 35 tidak berisikan kata check, hanya satu pilihan untuk file tombol radio boleh memiliki check pada perintah inputnya. Jika tidak demikian, browser web tidak dapat mengetahui pilihan eksklusif mana yang harus dipilih. Ketika seorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek sebaiknya digunakan. Baris 39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Perhatikan bahwa nama file berbeda pada baris 39 dan 41, di mana tiap baris membuat filenya masing-masing dan beberapa kotak cek dapat dipilih. Slide terakhir pada contoh, baris 43 hingga 45, meminta komentar tambahan dari siswa. Baris 44 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Kata-kata enter comment here ditampilkan pada layar komputer di area teks. Jika baris 44 dihapus, maka tidak akan terdapat teks awalan di area teks. Baris 49 menampilkan perintah submit, menampilkan frase submit value to be processed pada tombol. Mengklik tombol ini hanya akan mengset ulang halaman web yang berisikan formulir tersebut. Barisan 47 perintah reset menampilkan frase reset values do not submit pada tombol. Mengklik tombol ini akan mengset ulang semua pilihan kepada isian awal yang diberikan dalam perintah HTML. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen ini sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file.txt akan ditambahkan secara otomatis pada nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Masukkan nama file seperti book.htm tapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as tipe, haruslah all files, dengan pengodean ANSI. Jika Anda tidak memilih all files sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja. Dan lebih parah lagi, ekstensi .txt akan ditambahkan di akhir nama file Anda. Melihat halaman web, bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya dan klik tombol OK.
halaman web Anda akan muncul pada browser. Ini adalah contoh dari formulir yang sudah jadi. Proyek selanjutnya yaitu proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Lembar data diskon. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 0,1 dan 0,15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar, 50 dan 100 telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format, diikuti subperintah sel. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Lembar data faktur. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan width. Ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chart, table, plan, dan below. Sel C3 hingga C7 terisi harga satuan. Sel E3 hingga E7 terisi unit. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extended price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang tombol mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan tombol mouse dan pilihlah perintah format, diikuti subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran, maka layar seperti pada figur P6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai sel mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlah total sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Figur P6.7 menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Sel-sel yang terakhir, F11 hingga G13, mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel 11 adalah jumlah harga keseluruhan. Masukkan sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan sama dengan F8 dikali 1.01 ke dalam sel F12
dan sama dengan F8 dikali 1.03 ke dalam sel F13. Figur P6.8 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format, diikuti perintah sel, dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal dan atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Ini dia gambarnya. Menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.